Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Sistem Manajemen dan Audit Lingkungan yang beranggotakan Bima Setiawan dan Widat Afifah. Di sini kami akan menerangkan mengenai audit lingkungan. Yang pertama dimulai dari definisi. Definisi audit lingkungan adalah evaluasi sistematis, terdokumentasi dan objektif terhadap kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan untuk mengendalikan dampak lingkungan. Audit lingkungan juga bisa diartikan sebagai alat manajemen internal untuk mengidentifikasi masalah internal lingkungan sebelum terjadi. Audit lingkungan ini merupakan salah satu bagian integral dari sistem manajemen lingkungan yang digunakan oleh manajemen untuk menentukan apakah suatu sistem pengendalian lingkungan perusahaan sudah cukup baik untuk menjamin kepatuhan pada peraturan dan kebijakan internal, sehingga audit lingkungan dipertimbangkan sebagai proses evaluasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memenuhi tujuan kebijakan internal dan hukum. Selanjutnya, beberapa tujuan dilakukannya audit lingkungan dapat mencakup hal seperti upaya peningkatan pentaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. 2. Dokumentasi suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan, serta rencana perubahan pada proses dan peraturan. 3. Menjadi jaminan untuk menghindari kerusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan. 4. Bukti keabsahan, perakiraan dampak, dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL. 5. Upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan bahan baku, minimalisasi limbah, dan identifikasi proses daur ulang. Serta ke-6. Meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha untuk memenuhi kepentingan lingkungannya. Selanjutnya, manfaat. Ada beberapa manfaat kepada perusahaan yang melakukan audit lingkungan, di antaranya liability reduction atau pengurangan risiko atas pelanggaran, perbaikan atas kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses operasi perusahaan lebih baik dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap tuntutan atas pelanggaran hukum lingkungan. Kedua, legal protection atau perlindungan hukum. Dengan melakukan praktek yang sesuai dengan persyaratan hukum dan standar lingkungan, kemungkinan adanya kegiatan yang dapat dikategorikan melanggar hukum lingkungan dengan berbagai tuntutan denda menjadi lebih kecil. Ketiga, cost efficiency atau efisiensi biaya. Semakin banyak informasi yang dimiliki oleh manajer dan karyawan, maka akan semakin bertanggung jawab terhadap lingkungan dan akan melakukan perbaikan pengurangan biaya secara langsung. Keempat, insurance premium reduction atau pengurangan risiko asuransi. Suatu perusahaan yang melakukan audit lingkungan akan memiliki risiko lebih kecil daripada perusahaan yang tidak memiliki audit lingkungan, sehingga akan lebih mudah mendapatkan asuransi. 5. Positive company image atau citra perusahaan yang baik. Perusahaan yang telah melakukan audit lingkungan dapat membangun citra terkait pengelolaan lingkungan yang positif di mata masyarakat, karyawan, investor, dan industri. Selanjutnya, dasar hukum. Beberapa dasar hukum dari audit lingkungan diantaranya ada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994 tentang pedoman pelaksanaan audit lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UU PPLH, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang audit lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jenis-jenis audit diantaranya ada audit kesesuaian atau compliance audit, audit sistem manajemen lingkungan atau environmental management system audit, audit kinerja lingkungan atau environmental performance audit, audit risiko lingkungan atau environmental risk audit, serta audit investigasi atau due diligence. Selanjutnya, pada ruang lingkup dari audit lingkungan, ada aspek fisik dan teknis yang terdiri atas 1. Pengelolaan limbah, 2. Pengendalian polusi, 3. Efisiensi sumber daya. Kemudian, untuk aspek kebijakan dan peraturan,
1. Kepatuhan hukum, 2. Pemenuhan standar lingkungan. Kemudian, pada ruang lingkup aspek operasional dan manajemen, diantaranya 1. Kebijakan lingkungan, 2. Prosedur operasional, dan 3. Pelatihan dan kesadaran. Serta ruang lingkup terakhir itu ada dari aspek sosial dan eksternal, diantaranya 1. Dampak terhadap masyarakat, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, pada langkah audit lingkungan, beberapa langkah yang umum dilakukan untuk audit lingkungan diantaranya perencanaan audit, pelaksanaan audit, analisis data dan evaluasi, pelaporan audit, serta tindak lanjut. Contoh kegiatan audit lingkungan itu diantaranya ada audit limbah cair, ada audit emisi udara, audit pengelolaan sampah, audit pencemaran tanah, serta audit konsumsi energi. Salah satu contoh audit lingkungan lainnya yang telah dilakukan oleh mahasiswa peminatan kesehatan lingkungan PSKM FKIK Angkatan 2021 dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha Martapura terhadap instalasi sanitasi dan gedung. Adapun dalam kegiatan tersebut aspek audit lingkungan terdiri atas 1. Strukturan kebijakan, 2. Pengelolaan limbah, 3. Sanitasi air bersih, 4. Sanitasi lingkungan rumah sakit, 5. Pengelolaan udara di rumah sakit, 6. Pengawasan dan dokumentasi sanitasi, 7. Pendidikan dan pelatihan. Berikutlah presentasi kami mengenai audit lingkungan. Terima kasih.